Nah, saat ini kita akan mendengarkan materi tentang pembinaan mental di sekolah dan tata krama siswa. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Noldi Ora, MPD. Kepada Bapak Noldi Ora, waktu dan tempat dipersilahkan. Salam sehat. Baiklah, saat ini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Noldi Ora, MPD. Saat ini mengajar mata pelajaran PJOK. Nah, adik-adik, saat ini Bapak akan masuk untuk materi pengenalan sekolah dengan topik pembinaan mental di sekolah dan tata krama siswa. Nah, mudah-mudahan dalam proses pembelajaran nanti, proses penyampaian materi, adik-adik akan memperhatikan dan materi akan disampaikan. Nantinya adik-adik akan melihat video yang akan ditayangkan lewat, adik-adik akan masuk melalui link yang akan adik-adik buka, dan tentunya diharapkan dari hasil adik-adik membuat pengamatan dari video itu, adik-adik akan menemukan hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi, merubah mental sekolah, mental ketika adik-adik ada di sekolah, dan bagaimana adik-adik mampu menemukan tata krama adik-adik sebagai siswa. Jadi itulah yang diharapkan ketika adik-adik akan melihat video nanti. Terima kasih. Horasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film romance asal Thailand yang wajib ditonton minimal 1 kali seumur hidup. Film ini berjudul First Love, A Little Thing Called Love, atau yang lebih dikenal dengan judul Crazy Little Thing Called Love. Mengingat film ini sebenarnya cukup populer, pasti sebagian besar di antara kalian sudah pernah menontonnya. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang seorang siswi SMP yang hitam, dekil, gadel, bleketek, jelek bernama Nam. Nam sendiri mencintai seorang laki-laki tampan yang merupakan idola murid-murid di sekolah mereka bernama Sean. Bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, saya sarankan untuk menonton film yang mengharukan ini secara langsung untuk mendapatkan feel yang jauh lebih baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Crazy Little Thing Called Love. Film dibuka dengan memperlihatkan Nam yang sedang memandangi laki-laki tampan yang ia taksir bernama Sean. Nam mempunyai 3 orang sahabat yang sama-sama burik dan tidak gaul seperti dirinya, bernama Gi, Cheer, dan Nim. Sehari-hari, Nam membantu ibunya yang memiliki usaha penginapan khusus turis yang sedang berkunjung ke Thailand. Nam memiliki seorang adik perempuan yang sering berkelahi dengan dirinya, sedangkan ayah mereka bekerja sebagai koki di New York, Amerika. Di sekolah, pada saat jam pelajaran bahasa Inggris yang dibawakan oleh guru mereka yang bernama Ibu Guru In, Nam permisi ke toilet. Nam memilih jalan memutar untuk bisa melihat laki-laki yang ia sukai, yaitu Sean. Sean adalah seorang yang cukup jahil. Saat kembali dari toilet, Nam melihat Sean yang sedang dihukum karena ketahuan guru menjahili teman sekelasnya. Pada setiap kesempatan, Nam selalu mencari cara untuk bisa membandangi Sean. Karena Sean adalah murid yang tampan dan jago bermain sepak bola, maka tak heran dirinya menjadi idola bagi siswi-siswi di sekolah mereka. Di rumah, Nam kedatangan pamannya yang bernama Chang, yang baru saja kembali dari Amerika.
ayah dari Nam sendiri sudah kurang lebih 5 tahun tidak kembali ke rumah mereka. Paman Chang pun menyampaikan pesan dari ayah mereka, yang mengatakan jika salah satu anaknya mendapatkan peringkat tertinggi di kelas, maka ayahnya akan memberikan tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya. Nam yang sangat ingin bertemu dengan ayahnya pun bertekad untuk meraih peringkat teratas di kelasnya. Suatu ketika, karena Sean menolong Nam dan teman-temannya yang sedang diganggu oleh murid-murid lain, Nam pun memberikan sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasihnya kepada Sean. Tanpa diduga, ternyata Sean mengetahui namanya. Nam pun merasa sangat senang karena hal itu. Keesokan harinya, teman-teman Nam membahas soal buku yang memberitahukan bagaimana cara membuat seseorang menyukai diri mereka. Di sini, Nam mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai hal-hal seperti itu kepada temannya. Tetapi, pada saat teman-temannya sudah pulang, Nam malah mengikuti instruksi dari buku tersebut. Di sisi lain, Sean yang sedang bermain bola ditawari oleh temannya untuk mengikuti sebuah kontes fotografi. Ternyata, dulunya ayahnya Sean merupakan seorang pemain sepak bola kelas nasional. Tetapi, karena di suatu pertandingan final, tidak bisa mencetak gol pada saat penalti, ayah Sean menjadi bahan olokan dari orang-orang. Hal ini membuat Sean trauma dan tidak pernah mau bergabung ke dalam grup sepak bola walaupun memiliki kemampuan bermain yang sangat bagus. Beberapa bulan pun berlalu. Kini, mereka yang tadinya merupakan murid kelas 1, sekarang telah menjadi murid kelas 2 SMP. Di rumahnya, Nam didatangi oleh ketiga temannya. Di sini Gi, Cheer, dan Nim berupaya melakukan segala cara untuk membuat Nam menjadi lebih cantik. Keesokan harinya di sekolah, karena itu adalah tahun ajaran baru, maka masing-masing klub ekskul mengajak murid di sekolah untuk bergabung. Terlihat di sini, klub ekskul drama dari Bu Guru In sangat sepi peminat. Sementara itu, klub ekskul seni tari dari Bu Guru On sangat diminati. Nam dan teman-temannya pun juga ikut mendaftar ke ekskul tari, karena klub tari merupakan ekskul yang cukup populer di sekolah mereka. Klub tari sendiri dipenuhi oleh siswi-siswi yang cantik dan tidak burik seperti Nam dan teman-temannya. Lalu, tiba-tiba Sean datang ke tempat itu. Faye yang ternyata juga ikut mendaftar di ekskul tari, meminta Sean untuk memotret dirinya. Lalu, Nam yang tidak mau kalah pun ikut masuk ke dalam frame agar dirinya juga difoto oleh Sean. Sean pun menyadari bahwa kini kulit Nam tidak segelap dulu. Setelah Sean pergi, Faye pun terlibat keributan dengan teman-teman Nam. Karena hal itu, Bu Guru On pun mengusir mereka dari barisan klubnya. Tetapi karena memiliki wajah yang cantik, Faye dan teman-temannya pun diperbolehkan bergabung. Di kantin, tiba-tiba Bu Guru In datang menghampiri Nam and the gang dan meminta mereka untuk bergabung di klub drama. Karena Nam memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik dibandingkan murid-murid yang lain, maka Bu Guru In memilih dirinya untuk memerankan sang putri salju dalam drama Putri Salju dan 7 Kurcaci. Keesokan harinya, Bu Guru In meminta Pin, yaitu salah seorang anggota klub tari yang sangat cantik, untuk mendandani anggota-anggota dari klub drama. Dimulai dari Nam. Pin sendiri adalah seorang siswi yang biasanya satu pergaulan dengan Sean. Ladies and gentlemen, saya persembahkan kepada kalian, inilah Nam yang baru. Lalu, tibalah hari pertunjukan. Berbanding terbalik dengan pertunjukan klub tari yang ditonton oleh banyak orang, pertunjukan dari klub tari hanya ditonton oleh segelintir orang saja. Nam pun tampak sedih karena Sean tidak datang menonton pertunjukan mereka. Walaupun pertunjukan mereka tidak ada yang menonton, Bu Guru In tetap memberikan mereka semangat setelah pertunjukan dari ekskul drama itu berakhir. Di rumahnya, Nam pun sangat kesal karena Sean tidak menonton pertunjukan mereka. Keesokan harinya, Sean didatangi oleh seorang murid pindahan bernama Top yang merupakan sahabatnya sejak kecil dulu. Di kantin, Nam yang sekarang sudah semakin cantik pun berhasil menjadi pusat perhatian dari murid-murid di sekolahnya. Hal ini pun juga terjadi
karena ibu guru In menayangkan rekaman pertunjukan klub drama mereka yang sebelumnya. Beberapa bulan pun berlalu, dan kini mereka sudah berada di kelas 3. Di lapangan, Top meminta Sean untuk melakukan tendangan penalti. Tetapi karena masih trauma karena kekalahan ayahnya dulu, Sean pun enggan untuk melakukannya. Tak lama kemudian, terdapat 2 orang siswi yang mengajak Top untuk berfoto. Karena rebutan posisi foto dengan Top, 2 siswi tersebut pun berkelahi. Lalu semua murid yang berada di sekitar mereka pun ikut berdatangan dan membuat keributan itu semakin parah. Keributan itu menyebabkan 2 siswi yang merupakan pemimpin drum band tersebut cedera. Alhasil, sang kepala sekolah pun meminta ibu guru In untuk mencari pemimpin drum band yang baru untuk acara festival olahraga yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Melihat Nam yang mahir melempar-lemparkan raket badmintonnya, ibu guru In pun berinisiatif untuk meminta Nam menjadi pemimpin drum band yang baru. บอกได้เลยว่ายังไม่เคยเห็นใครเลิศเลอ perfect excellent เท่าน้ำเลยคุยนะคะบอกน้ำมาตรงๆดีกว่า Setelah itu, ibu guru In pun melatih Nam menjadi pemimpin drum band tersebut. Karena selalu gagal, Nam pun mengeluh mengapa dirinya yang harus melakukan hal tersebut. Tetapi karena teman-temannya terus menyemangati dirinya, Nam pun mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Rin รับรองเลยค่ะว่าวงดุริยางค์ของเราในปีนี้นะคะจะต้องเด่นที่สุดครูระวังค่ะขอโทษค่ะ ดัมเมเยอร์ไม้ 1ของโรงเรียน ค่ะ Lalu karena tongkatnya disita oleh kepala sekolah, Nam pun menggunakan sapu untuk menjadi alat latihannya. Nam pun berlatih keras sampai malam hari tiba. Di sisi lain, dengan support dan semangat dari teman-temannya, Sean pun berhasil melakukan tendangan penalti yang selama ini tidak bisa ia lakukan karena trauma dari kekalahan ayahnya pada saat penalti dulu, pada saat ayahnya masih menjadi pemain sepak bola nasional. Mereka semua pun sangat senang, termasuk Nam dan ayah dari Sean yang melihat kejadian tersebut. Kini Sean pun telah lepas dari trauma akibat kekalahan ayahnya dulu. Lalu karena termotivasi dari keberhasilan Sean, Nam pun semakin giat untuk melakukan latihannya. Setelah beberapa hari terus-terusan berlatih, akhirnya Nam pun berhasil melakukan gerakan untuk menjadi pemimpin pawai. Hingga tibalah acara pawai tersebut. Nam pun tampak sangat cantik mengenakan kostum yang dipakainya. Lalu, libur musim panas pun tiba. Untuk merayakan ulang tahun dari Cheer, Gi dan Nim pun mengajak Nam untuk membelikannya kue ulang tahun. Tetapi, Nam tidak bisa ikut dengan mereka karena ia sedang liburan bersama Top dan teman-temannya. Di sini, Nam ikut pergi bersama Top untuk bisa bertemu dengan Sean. Sepulang liburan, Nam pergi ke rumah Cheer untuk merayakan ulang tahunnya. Tetapi, teman-temannya sudah pergi terlebih dahulu. Di sekolah, terlihat bahwa kini Nam sudah tidak lagi bermain dengan ketiga teman baiknya. Daripada bermain dengan mereka, Nam lebih memilih untuk bermain dengan Sean, Top, Pin, dan teman-temannya. Saat menghampiri teman-teman lamanya, Nam sudah tidak lagi diterima oleh mereka. Setelah tidak bisa lagi bermain dengan kelompok Sean dan kehilangan ketiga teman baiknya, Nam pun melakukan semua aktivitasnya seorang diri. Tentu saja, walaupun telah menjadi murid cantik yang populer di sekolahnya, Nam pun tetap merasa sedih karena kehilangan ketiga teman-temannya. Sementara itu, Sean menerima kabar dari ayahnya bahwa setelah tamat SMA nanti, Sean akan pergi ke Bangkok untuk bergabung dengan klub resmi. Sebagai catatan, di cerita ini, Nam adalah seorang murid kelas 3 SMP, sedangkan Sean merupakan murid kelas 3 SMA. Tetapi, mereka berdua berada di sekolah yang sama karena mereka bersekolah di sekolah swasta yang terdapat SMP dan SMA di dalamnya. Lalu tibalah semester terakhir bagi mereka. Di sekolah, Nam memberanikan diri untuk mendatangi ketiga temannya. Di sini, kondisi mereka berempat pun sangat canggung. Nam lalu menyanyikan sebuah lagu yang biasa mereka nyanyikan bersama.
เธอจะย้อนมาที่ฉันเจอเธอวันที่ได้ใกล้วันที่ฉันรักเธอวันที่ฉันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนที่ไม่เคยไม่คิดถึงเธอ Selesai bernyanyi, Nam pun meminta maaf kepada teman-temannya. Kini, pertemanan mereka pun kembali seperti semula. Di rumahnya, Nam diberitahu oleh teman-temannya bahwa dirinya berhasil mendapatkan posisi teratas di kelas mereka. Mengetahui hal itu, Nam pun merasa sangat senang. Dikarenakan, sesuai janji dari ayahnya di awal film sebelumnya, jika salah satu anaknya berhasil mendapatkan peringkat teratas di kelas, maka ayah mereka akan membiayai tiket untuk pergi ke Amerika dan berjumpa dengan dirinya. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang sudah ditayangkan itu? Pasti dalam video itu sudah menggugah hati daripada adik-adik sekalian. Nah, untuk itu saat ini adik-adik akan menyampaikan atau menuliskan apa-apa saja atau karakter-karakter apa yang muncul yang Anda temukan ketika menonton video itu. Dan kira-kira siapa-siapa sajakah yang tokoh-tokoh yang perlu adik-adik tiru di dalam nantinya adik-adik akan aplikasikan dalam pembelajaran nanti ketika adik-adik ada di ruangan kelas atau berada di lingkungan sekolah. Jadi itulah yang menjadi kuis bagi adik-adik dan itu boleh diceritakan dalam 50 kata. Demikianlah pembinaan mental di sekolah dan tata krama siswa sudah berakhir dan Bapak harap adik-adik sekalian tidak terkena wabah COVID-19, apalagi sudah divaksin. Namun walaupun sudah divaksin, adik-adik harus tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga ketika masuk dalam tatap muka adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat.